Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iman Intias, dosen program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bimbingan dan konseling sekolah dasar. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu bimbingan dan konseling sekolah dasar mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pembimbingan sebagai bagian terpadu dari tugas-tugas kependidikan. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap dengan jumlah SKS 2 SKS dengan total 16 kali pertemuan yang terdiri dari 10 kali pertemuan tatap muka, penyampaian materi dan diskusi, kemudian di 4 kali pertemuan melakukan observasi dan latihan pembimbingan, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi pokok pada mata kuliah ini yang pertama yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling, terdiri dari konsep dasar bimbingan konseling dan urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar. Kemudian jenis dan bentuk layanan serta manajemen pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kebutuhan bimbingan konseling di sekolah dasar. Dan yang keempat, konsep tanggung jawab sebagai pelaksana bimbingan di sekolah dasar. Adapun luaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu merefleksikan peran guru sebagai pelaksana bimbingan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar yang dituliskan dalam bentuk buku antologi yang akan didaftarkan ke Haki dan diterbitkan. Adapun capaian lulusan yaitu terdiri dari ranah sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi pola hubungan bimbingan dan konseling dan proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan bentuk layanan yang diperlukan di sekolah dasar. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami prosedur dan manajemen layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu memahami peran guru secara personal sebagai pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 3 komponen utama yang dilakukan pada proses mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan dengan menyampaikan materi dan RPS dengan media-media pembelajaran yang dilakukan, salah satunya yaitu melalui Google Classroom, PowerPoint, dan pemutaran video saat melakukan case-based learning. Yang kedua yaitu interaction, interaksi dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, kolaborasi, melakukan workshop, penyusunan prosedur dan manajemen pada pola pembimbingan di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu asesmen, dilakukan secara formatif dan sumatif. Formatif dilakukan saat proses pembelajaran dengan tugas individu dan tugas kelompok, serta sumatif dilakukan untuk memperoleh hasil ujian pemahaman pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahkan dengan model pembelajaran yang pertama case-based learning dengan studi kasus. Dari pemutaran video yang dilakukan, mahasiswa melakukan studi kasus terhadap proses-proses pembimbingan maupun analisis permasalahan siswa di sekolah dasar. Kemudian experiential learning, yaitu mahasiswa melakukan observasi langsung dan latihan pembimbingan pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu project based learning, di mana mahasiswa setelah melakukan observasi, mereka bisa atau mampu menyusun laporan mulai dari awal identifikasi masalah, kemudian rancangan proses, tujuan pembimbingan, sampai ke hasil dari proses latihan pembimbingan terhadap siswa.
Sumber lain yang digunakan pada mata kuliah ini ada buku, kemudian artikel yang sesuai dengan materi yang dibahas. Selanjutnya berikut video salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar di mana mahasiswa memaparkan hasil observasi dan latihan pembimbingan yang dilakukan pada siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kita bertemu lagi di mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Kemarin hanya selama 1 bulan kalian sudah mengamati, mengobservasi anak-anak di usia sekolah dasar berbagai macam. Anak-anak yang sudah kalian observasi itu nanti kita laporkan. Nah, di sini penyusun layanan bimbingan konseling menggunakan strategi backward design. Ini sudah pernah Ibu lakukan penelitian sebelumnya tahun 2023 tentang bagaimana mengembangkan P5 waktu itu menggunakan strategi backward design juga. Kemudian pertama, kalau di layanan bimbingan konseling itu pertama setelah kita mengetahui permasalahan siswanya, yang pertama mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Istilahnya tujuan apa yang akan kalian capai dari dalam proses pembimbingan nanti di masing-masing siswa SD tersebut. Kedua, yaitu menetapkan indikator. Sudah tahu nih tujuan yang masalahnya, tujuan yang akan kalian capai. Nah, indikator keberhasilannya. Jadi indikatornya ini adalah untuk mencapai bagaimana tujuan itu. Kalau di dalam proses pembelajaran itu kita menentukan asesmen lah, gitu kan? Menentukan asesmen penilaiannya dulu. Nah, kalau di layanan bimbingan konseling kita menetapkan indikator keberhasilan. Sampai mana nih? Kan hanya 1 bulan. Gak bisa dong indikatornya itu bisa sampai meningkat. Oh, anaknya mandiri ini, mandiri itu. Padahal pertemuannya hanya sampai 4-5 kali. Jadi indikator di sini harus realistis juga. Tujuannya tadi, gitu kan? Kayak tujuannya jangan terlalu tinggi juga. Tujuannya minimal ada perubahan lah, gitu kan? Gak sampai meningkat drastis, pesat, tapi ada nih perubahan. Perubahan dari masing-masing siswa, bukan perubahan dari siswa ini kemudian dibandingkan dengan siswa yang lain, tidak, tapi dari siswa ini sendiri yang sebelumnya bagaimana, kemudian yang akan kalian capai itu apa, baru ditentukan sampai mana nih kalian menyatakan bahwa pendampingan kalian selama 1 bulan ini berhasil. Ada batasannya di situ. Oh, keberhasilannya ketika anaknya sudah mengenal emosi sendiri, gitu kan? Mengenali dulu, belum sampai mengendalikan emosi nih, gitu kan? Karena udah berat banget tuh masalahnya. Gak mungkin kita sampai dia bisa mengendalikan emosinya. Cukup sampai dia kenal emosinya. Oh, ini marah, oh ini sedih, oh kecewa tuh begini, oh bahagia, senang tuh begini. Gitu. Udah cukup berat bagi anak SD. Kemudian setelah kita menetapkan indikator keberhasilannya sampai mana, baru kita merancang kegiatannya. Jadi strategi bimbingannya apa? Misalkan bimbingan belajar. Nah, kegiatannya apa saja yang kalian isi? Masing-masing siswa kan masing-masing permasalahannya beda ya. Jadi di kegiatannya itu, misalkan bimbingan belajar itu apa saja kegiatannya. Kemudian di bimbingan sosial emosional apa yang kalian lakukan? Nah, itu merancang kegiatan-kegiatan itu. Kemudian hasilnya itu apa yang kalian rasakan? Apakah dari indikator keberhasilan itu tercapai atau bagaimana? Kemudian pesan kalian sebagai pendamping pengalaman pertama ya, mendampingi anak-anak secara intensif selama 1 bulan, itu apa yang kalian rasakan? Bisa diungkapkan. Oke, dari sini siapa yang mau menceritakan hasilnya pendampingan kemarin? Siapa dulu nih? Kelompoknya siapa? Gladys. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan juga teman-teman semua. Di sini kami akan melaporkan hasil observasi kami dalam kegiatan bimbingan pengajaran kepada Ananda Hafsah Hafizah. Nah, di sini ada
data observasi. Yang pertama observer yaitu kami berdua. Yang pertama ada Gladys Aprilia dan juga saya sendiri, Hausi Wulandari. Lalu ada data observi yaitu pada Ananda Hafiza, jenis kelamin perempuan, kelas 1 sekolah dasar, usianya 8 tahun dan juga hobinya menggambar dan mengenai. Berikut analisa awal yang kami simpulkan. Analisa awal ini didapat dari observasi pertama teman-teman. Jadi sebelum observasi kita mulai, kami ada pengenalan terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan oleh anak dan juga bagaimana sih anak tersebut seperti itu. Yang pertama untuk kemampuan belajarnya, Ananda Hafsa ini untuk membacanya itu belum terlalu lancar dan juga untuk menulisnya belum bisa menempatkan huruf kecil dan kapital, jadi masih tercampur. Lalu untuk berhitung kurang tertarik dengan numerik, jadi kalau diajak berhitung tuh agak tidak tertarik seperti itu. Lalu yang kedua ada sikap belajar. Yang pertama kurang fokus saat belajar, lebih fokus memperhatikan teman sekitar. Lalu konsentrasi mudah terganggu, motivasi belajar rendah, tidak ada inisiatif bertanya dan kurang antusias dalam menjawab pertanyaan. Jadi dari pertemuan pertama saya melakukan pengamatan terhadap Hafsa di dalam rombel itu sendiri. Jadi Hafsa ini dibandingkan dengan teman-teman lainnya dia cenderung pendiam, kurang aktif, lalu juga dia gak berani buat melakukan keinginannya sendiri, juga cenderung malu, terus cenderung takut juga dalam mencoba hal baru, dalam berinteraksi dengan teman-temannya juga kurang gitu. Jadi Hafsa bisa dibilang anaknya cenderung pendiam gitu. Nah, berangkat dari analisa awal kami menyusun goals atau hasil yang kami inginkan saat kami selesai melakukan bimbingan pada Hafsa. Yang pertama, fokus kami itu untuk meningkatkan fokus dan motivasi belajarnya Hafsa. Karena saat belajar itu Hafsa itu cenderung gampang terdistract ya, dengan misalkan ada suara atau ada temannya itu gampang teralihkan gitu. Lalu yang kedua, untuk membantu Hafsa mengembangkan kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung. Dan juga ini kita sesuaikan dengan hobi dan gaya belajarnya itu. Jadi hobinya itu Hafsa itu menulis, menggambar dan mewarnai, dan gaya belajarnya kita temukan Hafsa itu lebih ke visual dan kinestetik. Lalu yang ketiga, yaitu membentuk keberanian dan kepercayaan diri dalam bersosialisasi, karena saat bersosialisasi itu Hafsa cenderung tadi yang sudah dijelaskan pemalu dan juga sering menghindari percakapan, Bu. Jadi misalkan ditanya selalu dia lebih menjawab tidak tahu seperti itu. Jadi dia mungkin bisa jadi belum bisa mengungkapkan gitu, mungkin dia rasakan, sehingga dia bilang paling gampang lah nggak tahu aja gitu ya. Karena masih kelas 1, masih 8 tahun ya. Iya, 8 tahun kelas 1. 8 tahun, jadi emang sedikit lebih tua itu. Oh ya, dari ininya ya. Baik, yang selanjutnya itu memberikan lingkungan belajar yang suportif dan menyenangkan. Nah, ini kita ambil juga dari yang nomor 3, Bu. Jadi setelah kita amati, Hafsa ini kurang berani dan juga kurang percaya diri itu karena lingkungan belajar juga tidak kondusif, kurang kondusif seperti itu. Jadi di lingkungan rumahnya juga banyak distraksi, cenderung berisik. Jadi dan juga untuk orang tua jarang mengajak berkomunikasi. Kan mamanya jualan sesuatu. Jadi banyak membeli. Di lembar kerjanya itu kami berikan instruksi dulu di lembar kerja. Jadi kita tuntun, coba kita ini disuruh ngapain ini tugasnya, itu baca. Nanti dia akan baca satu-satu gitu perlahan-lahan instruksi dari lembar kerja tersebut. Jadi dari situ juga kami harap Hafsa juga bisa sambil belajar untuk membaca seperti itu. Memahami bacaan, kan instruksi itu memahami, nggak sekedar membaca saja, tapi dia harus paham diminta apa, gitu kan? Kalau di instruksi, oke. Kemudian meningkatkan keterampilan hobi menggambar, dia hobi. Iya, Bu, jadi pada dasarnya kan Hafsa ini setelah kami observasi dia pernah ikut lomba ya, di lomba mewarnai dan katanya juara. Dan saat kami perhatikan juga dalam pembelajaran juga dia lebih suka yang seni-seni gitu, mewarnai, menggambar. Nah, kami ini pada pertemuan kedua ya, kami sediakan lembar kerja. Dia kan sukanya hewan kucing, Bu, tapi berbentuk kucing cuma hanya setengah saja, Bu, setengahnya gitu blank gitu. Jadi kami itu coba kira Dia melanjutkan gambarnya lalu diwarnai. Dan itu juga
kami rasa dapat melatih kesabarannya dia juga kan, karena ini gimana, dan juga melatih kritisnya dia juga, kira-kira kalau di sini ada kaki, di sini ada apa gitu. Dan juga dia juga senang sih Bu karena ada sesi mewarnainya. Selanjutnya ada mengenalkan berbagai macam jenis-jenis emosi melalui menggambar dan menghubungkan gambar dengan kata. Jadi kami sediakan lembar kerja kan, karena awalnya rasa selalu tidak tahu ya, jadi kami lebih pengen menekankan lagi pada emosinya dia. Jadi kami menyediakan lembar kerja yang berisi berbagai macam emosi. Ada senang. Apa saja makanya lembar kerja yang kalian berikan itu untuk mengatasi permasalahan apa saja sih? Masalah belajarnya kan calistung, biasa anak kelas 1 rata-rata calistung. Kemudian emosi, nah emosinya itu yang seperti apa yang kalian menonjol dari satu emosinya apa? Emosi jadi agak kurang sabar gitu Bu. Jadi dalam kegiatan merancang itu kan butuh kesabaran gitu ya. Dan sebelumnya itu dalam sana juga saya merasa dia tuh daya juangnya tuh kurang gitu. Tapi ketika dalam kegiatan yang menyenangkan seperti merancang itu, dia mau berjuang gitu meskipun kesulitan, kesabarannya juga sampai gitu. Tapi tetap dilakukan sampai selesai. Dan untuk cemasnya mungkin karena dari lingkungan ya Bu. Jadi misalkan dia lagi belajar, temennya nih udah pengen ngajakin main, dia langsung cemas. Pengen buru-buru cepet aja gitu ya. Terus juga oh ya Bu, informasi. Jadi saat dia belajar di rumah itu kan gurunya mengirimkan soal-soal itu lewat handphone ya, lewat WhatsApp ibunya. Dan jadi misalkan anak si Hafsa itu sedang mengerjakan tugas lewat handphone ibunya, kadang suka terdistraksi oleh orderan online yang masuk Bu. Jadi dia kayak cemas pengen buru-buru, nanti keburu takut ada orderan. Dengan menggunakan benda konkret tadi yang pakai manik-manik, lalu belajar menghitung operasi pengurangan penjumlahan dengan mewarnai gambar. Jadi kita ada gambar apa gitu ya? Gambar pemandangan. Nah misalkan ini bunga nih, kelopak bunganya ada angkanya dulu Bu, misalkan 15 dikurangi 5 kan 10. Nanti kita cari di bawahnya ada pusaka kayak warnanya gitu, 10 tuh warna apa. Jadi sebelum mewarnai anaknya juga belajar berhitung. Yang terakhir ya, ini belajar pola kalimat dengan menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang padu. Jadi kita sediakan nih misalkan air, memasak, ibu. Nah anak si Hafsa ini kita suruh untuk menyusun kira-kira apa ya kalimat yang cocok untuk memadukan kata-kata ini. Lembar kerja yang kalian bisa ditayangkan kalau kerjanya gitu, biar kita punya gambaran. Kegiatannya ini kurang lebih udah dijelasin tadi, kayak selain tadi dia suka mewarnai dan menggambar, kami juga akan bimbingan karir gitu dalam bidang seni lainnya, apakah dia juga suka gitu, tapi ternyata suka gitu, suka melukis juga, suka merancang juga, suka sesuatu yang berhubungan dengan prakarya dan seni. Kreativitasnya juga ada sana ya. Dulu kita juga meningkatkan keterampilan sosialnya dalam berbagi dengan temannya melalui kegiatan seni yang dilakukan, dan hasil akhirnya ketika kita membagikan teman kunci, ternyata dia buatin juga untuk teman lainnya. Lalu setelah selesai dia langsung ke teman-temannya masing-masing. Ini untuk pertama mungkin singkat aja ya. Singkat aja. Ya. Ini pertama Gladys melakukan pendekatan awal berlokasi di SD. Tujuannya untuk pengenalan dan mengamati ya diri dari kampus tersebut. Pastinya ini pertemuan kedua, kita sudah mulai di rumah. Di dokumentasinya ini Bu, yang tadi Gladys bilang buku aktivitas, buku cerita yang komunitas. Dan ini mungkin sedikit keren tuh ada gambar kucing setengah Bu yang disuruh melengkapi gambar kucing. Nah ini kami sedang membantu mengerjakan kerjaan rumahnya. Ketiga, ini masih dengan berhitung dengan menggunakan buku cerita dari Gladys. Ini kita narik emosi Bu, misalkan ini ada, ini kira-kira anaknya lagi ngapain, lagi sedih, tarik ke emosi sedih seperti itu. Nah ini yang mewarnai sesuai angka Bu. Jadi misalkan tuh ada gambar siputnya cakangnya warna apa tuh harus dihitung terlebih dahulu. Jadi karena dia sukanya gambar visual, jadi kalian menyajikan semua materi bentuknya visual. Betul. Keempat, nah ini yang melonce. Nah ini ada dulu ya, kita melakukan pertama melakukan kegiatan menjumlahkan ya, penjumlahan pengurangan dengan soal cerita, dan kita kaitkan juga Bu, di sini kan soalnya ada manik-manik dan permen. Jadi saat soal manik-manik, misalkan ada 10 manik-manik, kita akan benar-benar melakukan 10 manik-manik itu, dan begitu juga dengan permen.
konkret berarti medianya ya. Betul Ibu. Lalu yang di sini kita membuat meronce gelas. Dan yang ini melukis ondel-ondel. Jadi karena dia sukanya melukis, kita tanya nih minggu depan pokoknya ngapain. Katanya mau warnai apa mau lukis, katanya melukis aja, dan kebetulan gadis punya medianya. Media online, jadi kita bawa supaya dia lebih semangat lagi belajar. Untuk yang nomor ini sudah cukup bagus untuk ini sih. Mereka sudah cukup bagus Bu. Dilihat dari pasaan dia meronce juga tangannya terampil gitu. Menulisnya Gimana? Oh, sudah untuk anak kelas 1 ya, jangan dibandingkan dengan yang harus rapi banget tuh. sudah cukup Naik bagus ya. turun atau dia sudah mulai garis lurus tuh? Sudah cukup lurus. Belum sama semua gitu Bu, besar kecilnya. Teman 5 terakhir ya, kita menyusun kata menjadi kalimat, dan menulis yang itu tadi huruf ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil, mendikte. Dan yang terakhir kita ada kegiatan membuat gantungan kunci dari flanel. Nah ini juga melatih motoriknya Bu, karena menggunting flanel bagi anak satu kan agak susah ya Bu. Karena kan antara gunting dan kainnya itu agak sulit gitu. Tapi untungnya dia bisa membuat dua. Jadi katanya buat teman baiknya. Ada sedikit video dokumentasi, cuman nggak semuanya kan masukin. Waktu ada PR dari sekolah. Ada PR. Iya langsung aja. Nah, ini adiknya Bu yang suka ganggu dia. Berarti tertarik juga loh itu, dia kayaknya pengen tahu juga loh dia gitu. Nah ini kita saat belajar emosi Bu. Jadi kalau ada yang nggak tahu bisa dijelaskan, tuh ini loh ketika kamu ini. Nah, kami juga nanya ya, Afsa maksudnya kalau marah saat kenapa? Jadi mendorong dia agar nggak jawab, nggak tahu terus gitu Bu. Oke, next aja. Nah, ini yang belajar menulis kita dikte. Iya. Ya, next aja. Ini yang soal cerita. Cerita yang di media tadi dia belajar baca dulu, dari soal ceritanya, baru baru menulis. Nah, ini sangat saat melukis ondel-ondel ya Bu, dia bersama teman baiknya dibantu Adi Bayi, namanya Adi Bayi. Sebenarnya menurut kami juga cukup praktis sih. Iya, jadi emang sangat bermanfaat dan sering ya Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau anak kelas 1 dengan berbagai macam emosi yang tadinya dia diam, kepercayaan diri yang kurang, ketika datang memang perlu interaksi itu ya, anak perlu interaksi. Sekarang di sekolah bisa jadi karena dia ditanya nggak tahu temennya malah ini cuma saya Hafsa nih kalau ditanya nggak tahu mulu kan temennya jadi nggak ada kata-kata lain apa nggak tahu gitu. Ya barangkali karena memang tidak diberikan kesempatan gitu, kurangnya kesempatan itu yang membuat Hafsa ya sudahlah gitu kan, cari amannya nggak tahu aja lah gitu. Padahal di akhir-akhir dia sudah mampu bercerita ya, akhirnya cuma bercerita begitu. Ketika ditanya tidak jawabannya tidak tahu gitu. Oke, kira-kira bercerita teman-teman. Silakan. Selanjutnya siapa nih yang mau bercerita tentang hasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Melera Majita dan juga saya Sensi Badriah Ibu, dan nanti melaporkan hasil observasi bimbingan dan konseling kami kepada kemudian profil anak yang kita observasi. Ada Raya. Jadi menurut saya kita mengobservasi seorang anak cantik dan manis bernama Raya Karawati Rizkia, atau yang biasa dipanggil Raya. Raya ini saat ini sedang duduk di kelas 1 SD. Raya adalah anak kelima dari 5 bersaudara, dan Raya juga menurut ada manis. Kemudian ini ada penyusunan yang juga konseling kami. Yang pertama ada identifikasi hasil yang diinginkan. Jadi ada pun hasil yang kami inginkan untuk Raya bisa tingkatkan. Yang pertama adalah Raya mau berbaur dengan teman-teman dari Rumbo Ceria. Ini dari hari pertama itu udah terlihat banget kalau misalnya Raya itu anaknya sulit untuk berbaur. Nah itu
kita bahkan konfirmasinya dia itu di ruangan yang terpisah dari anak-anak yang lain, tapi saking gabungnya dan gampang terdistraksi itu. Kemudian Berbaur itu seperti harapan aku berbaur itu seperti apa? Kayak kan di rumah itu kan kalau belajar kan kelas 1 sama kelas 2 itu kan ngumpul ya Bu, lingkaran, dan dia nggak mau ada di lingkaran itu, jadi dia keluar sendiri. seperti itu ya. Terus selanjutnya mungkin Raya bisa mudah menghafal nama orang. Nah, ini salah satu keunikan gitu dari Raya, dia tuh bisa ingat wajah kita, tapi dia nggak bisa ingat nama kita. Mungkin nama Felis bisa ingat, tapi sampai pertemuan terakhir tuh dia selalu lupa nama saya. Jadi kayak Amel gitu. Ya itu sih. Nah ini juga kita sempat ngobrol juga sama ibunya dan emang benar gitu. Kalau misalnya Raya gampang ingat muka orang, tapi namanya tuh benar susah banget buat ingat gitu. Kalau kita sebelumnya udah pernah ketemu juga ya di rumah, jadi udah bisa mudah mengingat nama Felis. Kemudian pada saat membaca, Raya ini membaca dengan jelas, cepat, dan tanpa media. Kelas berapa tadi? Satu. Masa usia? Ini harapan kita sih, cuma waktu dikasih nanti mungkin kita bisa jelasin juga kegiatan pembelajarannya itu masih apa ya, jauh dari kata ini gitu untuk hasilnya. Kemudian Raya mampu mengelola emosinya yang terkadang mudah marah dan ininya tingkat kebosanannya. Nah ini tuh challenging banget gitu buat Raya. Makanya kita tadi dilihat di awal kita pindah-pindah tempat karena Raya ini emang gampang banget bosan. Jadi kita coba ngajak dia untuk ke tempat-tempat yang memang terbuka gitu. Jadi misalnya dia lagi bosan atau apa, kita bisa ngajak ke kegiatan lain dulu, misalnya lari dulu atau gimana gitu. Karena emang Raya ini cenderungnya sama sih mirip kayak Hafsa tadi gitu, di kinestetiknya ya, jadi dia mau suka lari, main bola gitu. Jadi energinya emang harus tersalurkan supaya dia bisa fokus. Selanjutnya Raya dapat mengembangkan bakat yang dia punya, yaitu menggambar dan bermain bola. Jadi mudah-mudahan dia gitu ya, di SDDP dan juga Menjaskesnya dia tinggi gitu. Selanjutnya indikator keberhasilan yang tercapai yaitu Raya kan juga peningkatan minat dan kemauan dalam kegiatan literasi dan bisa membaca yaitu 10%, karena dari kita kan udah kasih buku bacaan ya Bu, ya singkat-singkat gitu, terus dia baca satu halaman aja dia nggak mau, jadi cuma mau misal Budi bermain sepak bola di lapangan, dia cuma mau sampai Budi bermain sepak bola habis itu saja gitu. Jadi agak sulit untuk membaca juga karena tingkat kebosanan yang tinggi itu. Bukan karena kemampuan membacanya, justru karena tidak menariknya itu. Oke, dan perlu strategi khusus tuh gimana caranya dia mau Membaca gitu kan, padahal dia mampu. Sayang sekali kalau tidak dilatih untuk menambah literasi bacaan yang menarik gitu kan. Selanjutnya Raya dia mencoba membaca meskipun dengan bantuan atau secara bertahap, dan tadi kayak Raya nanti kalau mau baca satu halaman kita lari nih, abis ini kita main kejar-kejaran nih gitu, dia baru mau baca satu halaman. Dengan presentasi tercapai itu 15%, lalu selanjutnya Raya mulai menunjukkan keterbukaan dan kemampuan menjadi interaksi sosial di luar circle teman dekatnya. Itu Punya teman dekat juga? punya di sekolah. Oh, di sekolahnya. Karena baru ketemu dengan guru cerianya cuma seminggu sekali, jadi dia sulit nih gitu kan hubungannya. Tapi itu gak masalah dengan anak-anak. Demikian deskripsi singkat dari salah satu pertemuan mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Semoga menjadi gambaran dari kegiatan pengajaran dan pendidikan saya sebagai dosen program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.